Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Yudi Guntara. MPM saya 1914373053. Prodi saya Teknik Komputer D3. Dosen saya Saiful Bahri Eskom TT-Mkom. Saya akan menjelaskan tentang materi struktur sistem komputer, interkoneksi antara komponen. Universitas Pembangunan Pancabudi Medan. Struktur sistem komputer itu sendiri memiliki struktur yang definisikan sebagai cara yang digunakan agar setiap komponen dalam komputer saling terkait dan bekerja sama dalam menjalankan fungsi dengan baik. Tidak ada ketentuan khusus tentang bagaimana struktur sistem dalam komputer. Secara umum adalah struktur dalam komputer dibagi menjadi 5 bagian utama: perhati masukan input division, perhati keluarkan output division, VOC, CPU, dan memori. Untuk lebih jelaskan, simak uraian dari masing-masing komponen berikut ini. Input division data bus in process core. Perhatikan gambar yang di atas. Itu ada nama input division, input, output division, data bus, CPU, alun, dan memori RAM/ROM. 1. Input division. Division termasuk dalam perangkat keras komputer yang menangani aktivitas menerima input yang berasal dari luar sistem. Fungsinya dan input division ini adalah memasukkan data atau perintah yang diberikan oleh pengguna ke dalam sistem. Contohnya perangkat yang menjadi bagian input division seperti mouse, keyboard, joystick, pen, taufan, mikrofon, scanner, trackball, digital kamera. Nomor 2. Input division. Input division merupakan perangkat keras menangani aktivitas keluar. Fungsi dari input division adalah untuk menampilkan hasil dari pengelolaan data. Data itu berupa subcopy, hardcopy, atau suara. Contoh perangkat keras komputer yang termasuk dalam adalah gambar di atas. Contohnya CRT, LCD, printer, printer, speaker. Nomor 3. 1. Poster katakan di konektor yang berbeda dalam pengawasan prosesor untuk menangani aktivitas input dan output, atau dengan kata lain, port ini digunakan untuk menghubungkan setiap perangkat yang berasal dari luar komputer seperti printer, scanner, mouse, atau USB. Biasanya port ini terletak berada pada bagian belakang CPU pada komputer dan bagian dalam motherboard. Sedangkan pada laptop port terletak di samping kanan dan kiri. 4. CPU Central Processing Unit. CPU Central Processing Unit merupakan perangkat keras komputer yang disebut sebagai otak dari sistem komputer. Sebab cepat atau lambat kinerjanya dari suatu komputer ditentukan oleh teknologi dan kualitas dari CPU yang digunakan. Terhadap 3 macam komponen dalam CPU, yaitu unit control, registers, atau arithmetic logic unit. Unit control merupakan bagian yang berfungsi untuk mengatur jalan program. Registers berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara data yang sedang diolah untuk dilanjutkan ke pengolahan berikutnya. Sedangkan ALU yang memiliki tugas untuk menjalankan operasi aritmatika dan logika berdasarkan instruksi yang diberikan. 5. Memori.
dimajukan pada perangkat yang berfungsi sebagai media penyimpanan dalam sistem komputer. Terdapat dua jenis sifat memori yang digunakan. Volatile adalah penyimpanan sementara di mana data akan hilang ketika komputer dimatikan, dan volatile adalah penyimpanan permanen yang akan menyimpan atau walaupun komputer tidak dinyalakan. Berdasarkan letaknya, memori terbagi ke dalam dua bagian, yaitu memori internal dan eksternal. Memori internal ini adalah yang dikatakan sebagai memori utama dalam sistem komputer. RAM random access memory dan ROM real memory. Access memory tempat penyimpanan sementara volatile sejumlah kecil data untuk meningkatkan kecepatan mengambil atau penyimpanan data di memori oleh prosesor yang kecepatan tinggi. Dahulu cancel disimpan di luar prosesor dan dapat ditambahkan misalnya Pilpelinet Brushed Cancel yang biasanya dalam komputer awal tahun 90. Akan tetapi seiring menurut biaya produksi dia atau wafer, dan untuk meningkatkan kinerjanya, cancel ditambahkan di prosesor. Memori ini biasanya dibuat berdasarkan desain starting memory. Random access memory RAM, minor memory, tempat penyimpanan sementara sejumlah dalam volatile yang dapat diakses langsung ke prosesor. Pengertian langsung di sini berarti prosesor yang dapat mengetahui alamat data yang ada di memori secara langsung. Sekarang RAM dapat diperoleh dengan harga yang cukup murah dengan kinerjanya yang bahkan tetap melewati cancel pada komputer yang lebih lama. Internal memory, tambahan memori yang digunakan untuk membantu proses dalam komputer, biasanya berupa buffer peneraman. Tambahan memori ini sering melibatkan akan tetapi sangat penting artinya untuk efisien. Biasanya tambahkan memori ini diberikan gambar kasar kemampuan dan dari perangkat tersebut. Sebagai contoh misalnya jumlah VGA memori, socket memory, socket storage, media penyimpanan data yang volatile yang dapat berupa flash drive, optical index magnetic tape media itu biasa daya tampungan itu cukup besar dengan harga yang relatif murah. Portability yang juga relatif lebih tinggi. Ini kita masuk ke interkoneksi antar komponen. Adalah struktur yang menangiskan yang menghubungkan antara CPU, memori, perangkat, memasukkan dan keluaran secara fixed interconnection adalah komputer yang berupa perawatan, merupakan tata cara atau aturan komunikasi agar tidak kacau sehingga sampai tujuannya diharapkan. Antara CPU ini memakai memori perangkat, memasukkan dan keluaran, menghubungkan oleh sebuah bus terbagi menjadi 3 macam.
bagian di antara bus alamat address bus, bus data, bus kontrol bus, lalu apa fungsi dari ketiganya? Bagian ini saya jelaskan. Andrea Bus itu mengirimkan alamat tempat pada rumahmu, lokasi memori atau port ini tuliskan untuk atau dibacakan jumlah lokasi memori yang dapat dialamati CPU ditentukan oleh jumlah jalur alamat jika CPU ini memiliki 6 jalur alamat mereka dapat secara langsung mengamati 2 pada lokasi memori. Data bus data ini bidirectional berarti dapat dibaca dan dikirim dari atau ke dalam memori atau port bus data. Berhubungan dengan transfer data, pembaca data dari atau ketiga memori dengan peralatan kontrol bus digunakan CPU dengan kiriman sinyal untuk memerintahkan memori atau port. Oke, saya akan lanjutkan menjelaskan komputer ini. Maaf saya tadi kurungan itu. 3. Tipe operasi komputer. Operasi aritmatika, IDD, subtract, multi, dividend. Operasi logika, OR, AND, XOR, inversion. Operasi mengendalikan lab job. Memproses terdiri dari ALU, aritmatika, logi unik. Berfungsi untuk melakukan operasi. Aritmatika dan logika. CU counter unit berfungsi untuk mengendalikan operasinya dilaksanakan sistem komputer. Terbagi menjadi register data yang register alamat. Register data terdiri dari mengenal dan special purpose register. Registrasi alamat berisi alamat data di memori, utama alamat instruksi. Alamat untuk perhitungan alamat lengkap. Contohnya, registrasi index, registrasi penunjuk segmen, registrasi penunjuk stack, registrasi penanda blank. Prosesnya melakukan tugas dengan mengeksekusi instruksi. Instruksi diprogram dalam mekanisme instruksi sebagai berikut. Memproses pembaca instruksi dari memori teks. Proses pemproses pengeksekusi instruksi eksekusi program berisi pengeluaran fix dan existence. Memproses satu instruksi disebut satu instruksi historical level. 2. Memori berfungsi untuk menyimpan data dan program. Biasanya volatil itu tidak dapat mempertahankan data dan program yang disimpan bila sumber daya energi listrik. Dihentikan konsep program tersimpan storage program square yang itu program kumpulkan instruksi yang disimpan di suatu tempat. Memori di mana kemudian di instruksi tersebut dieksekusi. Setiap kali melakukan eksekusi proses harus membaca instruksi dari memori utama. Agar eksekusi dilakukan secara cepat, maka harus diusahakan instruksi tersedia di memori pada lapisan berkecepatan akses lebih tinggi. Kecepatan eksekusi ini akan meningkat kinerja sistem. Hierarki memori berdasarkan kecepatan akses.
Register secepat. Cancel memori berkapasitas terbatas kecepatan tinggi lebih mahal dibandingkan memori utama chances. Memori adalah di antara memori utama dan registers, sehingga proses tidak langsung mengacu memori utama tetapi di chances memori yang kecepatan aksesnya lebih tinggi. Main memory decisive main memory essentials buffering. Bagaimana memori utama untuk menampung data yang akan transfer dari ke perangkat, memasukkan, keluar, dan penyimpanan sekunder. Buffering dapat mengurangi frekuensi pengakses dan pengaksesan dari ke perangkat, memasukkan, keluar, dan menyimpan sekunder sehingga meningkatkan kinerja magnetik tape optika di paling lambat. Registrasi tercepat. CNC memori berkapasitas terbatas kecepatan yang lebih tinggi lebih mahal dibandingkan memori utama. Sistem operasi lebih kepentingan dengan mengendalikan dibandingkan dengan perangkat fix mekanik. Perangkat 1.0 juga memindahkan data antara komputer dan lingkungan internal. Lingkungan internal dapat ditemukan interface dengan beragam perangkat seperti perangkat penyimpanan sekunder, perangkat komunikasi, terminal. 4. Interkoneksi antara komponen. Ada struktur dan mekanisme untuk menghubungkan antara komponen dalam sistem komputer yang disebut bus. Bus terdiri 3 macam, yaitu bus alamat address bus. Bus alamat address bus adalah berisi 6, 16, 20, 24 jalur sinyal paralel atau lebih. CPU mengirim alamat lokasi memori atau port yang dapat ditentukan jumlah jalur alamat. Jika CPU mempunyai n jalur alamat, maka dapat mengalami 2 perangkat. Lokasi memori dan atau port langsung. Bus data bus berisi 8,16,32 jalur sinyal paralel atau lebih. Jalur datang adalah dua arah bidireksional. CPU dapat membaca dan mengirim data dari ke memori atau port banyak. Perangkat pada sistem yang dihubungkan ke bus data, tetapi hanya satu perangkat pada satu hanya yang dapat memakainya. Bus mengendalikan kontrol bus berisi 10 jalur sinyal paralel. CPU mengirim sinyal-sinyal pada bus kendali untuk memerintahkan memori atau flash. Sinyal bus kendalikan antara lain memori real untuk memerintahkan melakukan pembacaan dari memori. Wave memerintahkan melakukan penulis ke memori untuk memerintahkan melakukan pembaca dari port 10. 10 writer untuk memerintahkan melakukan penulis ke mekanisme pembaca untuk membaca data untuk lokasi memori. CPU mengirim alamat memori yang dihendakkan melalui bus alamat, kemudian mengirim sinyal memori real pada bus kendali. Sinyal tersebut memerintahkan ke perangkat memori untuk mengeluarkan data pada lokasi tersebut ke bus data agar dibaca CPU. Interkoneksi antar komponen ini tersebut satu sistem sendiri seperti ISA, instruksi standar
Air History, XISA, dan PCI Peripheral Component Interconnect. Secara tidak fiksi interkoneksi antar komponen berupa perkawatan. Interkoneksi memerlukan tata cara tahu aturan komunikasi agar tidak kacau, sehingga sampai tujuan yang diharapkan. Elemen-elemen rancangan bus. Jenis busnya. Jalur bus dapat dipisahkan menjadi dua tipe, namun yang itu dedicenter dan multiplexer. Suatu saluran bus detach secara permanen. Diberikan sebuah fungsi atau pusat fiksi komponen komputer. Sebagai contoh, di PC fungsi dapat menggunakan alamat terpisah dan salur data yang merupakan suatu hal yang bagi bus, namun hal ini tersebut yang penting, misalnya alamat informasi data dapat ditransmisikan melalui sejumlah saluran yang sama dengan menggunakan saluran Andrex Valley Control pada awal. Memindahkan data alamat di tempat pada bus Andreas Valley Control diaktifkan pada saat ini. Setiap modul memiliki periode waktu tertentu untuk menyalurkan alamat dan menentukan apakah alamat tersebut merupakan modul beramal. Kemudian alamat dihapus dari bus koneksi bus yang sama digunakan untuk transfer dan membaca atau penulis berikutnya. Memerlukan ini dikenal sebagai tipe Matrix. Keuntungan tim adalah memerlukan saluran yang lebih sedikit yang menghemat ruang dan biaya. Kerugian adalah diperlukan rangka yang lebih kompleks di dalam setiap modul. Terdapat juga penurut kinerja yang cukup besar. Karena event-event tertentu yang menggunakan salur secara bersama-sama tidak dapat berfungsi secara paralel. Diidentifikasi berkaitan dengan penggunaan multibus yang masing-masing bus itu terhubung dengan hanya sebuah subset modul. Contohnya yang umum adalah menggunakan bus untuk menginterkoneksi seluruh modul. Kemudian bus ini dihubungkan dengan bus utama melalui sejenis bus elevator. Keuntungan yang utama dari dedikasi fiksi adalah throughput yang tinggi karena hanya terjadi kemacetan lalu lintas. Data kecil. Kerugian adalah peningkatan keukuran dan biaya sistem. Metode arbitrasi. Di dalam semua sistem kecuali sistem yang paling sederhana, lebih dari satu modul diperlukan untuk mengontrol bus. Misalnya sebuah modul mungkin diperlukan untuk membaca atau menulis secara langsung ke memori dengan tanpa pengiriman ke CPU. Karena ke memori tangan, sebuah unit yang akan berhasil metransmisikan data melalui bus, maka diperlukan berapa metode arbitrasi. Bermacam metode secara gratis. Besarnya dapat digolongkan sebagai metode tersentralisasi dan metode terdistribusi. Pada metode sebuah perangkat software yang terkenal sebagai pengatur bus atau bertanggung jawab atas alokasi waktu pada bus. Mungkin perangkat berbentuk modul atau bagian CPU yang terpisah. Pada metode
tidak terdapat pengontrol sentral memiliki setiap modul terdiri. Sekian dan terima kasih. Kalau ada salah ngomong, tolong maaf ya.